Saya sudah bilang jangan kayak kita mencintai Wali Songo namanya IAIN, tapi ilmunya atau ngomongannya atau nasihat dari Wali Songo kita menjadi Wali Songo kecil di mana-mana, Pak. Saya ke Sulawesi, saya ke Sumatera, kita harus bawa daripada ilmu atau watak atau karakter daripada Wali Songo itu sendiri, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdialog di dalam channel ini secara jernih, berimbang, dan arif. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut Mangayu Bagyo Dies Natalis Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang yang ke-51. Saya sudah bertemu dengan salah seorang alumnus, Profesor Dr. Sahabuddin MAG, yang sekarang menjabat sebagai Kepala Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial BP3S Kementerian Sosial Republik Indonesia. Apa kabar, Prof? Kabar baik, alhamdulillah, Mas Bambang. Ya, ini di dalam rangka Dies Natalis UIN Wali Songo yang ke-51, mohon bisa diceritakan pengalaman Profesor ketika masih kuliah. Saya waktu itu mungkin namanya masih IAIN ya, Prof, sebelum menjadi UIN Semarang. Baik, saya itu diilhami untuk kuliah di IAIN Wali Songo Semarang tahun 1998, Pak Bambang. Ya. Jadi waktu saya kuliah itu saya sangat minder untuk masuk karena ini lulusnya di sini insidentil. Tapi kami ingin kuliah di Jawa. Jadi daftarnya di IAIN Alauddin Makassar, lulusnya di IAIN Wali Songo Semarang. Ternyata saya dapat rahmah dan barokah yang sangat besar di sini, Pak, IAIN Wali Songo Semarang. Ketemulah teman-teman dari NU, ketemu teman-teman dari Muhammadiyah. Betul. Jadi saya waktu kuliah di sana itu 2 tahun, tapi rasa-rasone sampai rasa-rasone itu lama sekali, dan saya menjadi bagian dan saya punya bapak angkat di Honggo Wongso, Pak, di sana itu. Jadi menyesuaikan budaya lokal wisdom itu yang saya pelajari. Kalau belajar gampang, Pak. Saya belajar di pesantren gampang, tapi menyesuaikan budaya atau lokal yang berbeda-beda ini yang susah. Tapi saya punya prinsip, saya ingin mengenal budaya dan lokal wisdom daripada Jawa Tengah itu sendiri. Akhirnya alhamdulillah bahasa-bahasanya itu cepat saya serap, cepat saya tangkap gitu. Kemudian yang menarik, hampir kawin, Pak, di Semarang waktu itu. Waktu itu masih muda, Pak, ya? Masih muda saya, Pak. Bukan muda, masih lanang, Pak, waktu itu. Jadi teman-teman senior tuh, ayo kawin di sini, masuk akal saya, Pak. Biar saya jadi bagian daripada Jawa Tengah. Wali Songo itu, Pak, saya cintainya itu karena ulama dan itunya. Akhirnya kuliah di sana. Tamat di sana, saya masih masuk kuliah, tapi waktu itu belum ada S3, Pak, waktu itu. Tapi terpaksa saya minta petunjuk ke Mas Kodri Azizi waktu itu. Ya sudahlah, di Jogja aja, tapi suwi. Tak coba kalau Jogja. Gitu, Pak. Jadi saya senang kuliah di Jawa karena mereka di sana itu punya budaya yang sangat punya budaya baca, Pak. Itu yang saya cintai sekali itu. Gitu, Pak, kira-kira pengalaman-pengalaman saya. Nah, walau singkat, tapi nilai-nilai Wali Songo itu saya bilang, ya kita menjadi Wali Songo kecil di mana-mana, Pak, waktu itu. Saya sudah bilang, jangan kayak kita mencintai Wali Songo namanya IAIN, tapi ilmunya atau ngomongannya atau nasihat dari Wali Songo kita menjadi Wali Songo kecil di mana-mana, Pak. Saya ke Sulawesi, saya ke Sumatera, kita harus bawa daripada ilmu atau watak atau karakter daripada Wali Songo itu sendiri, Pak. Jadi saya tidak melihat IAIN Wali Songo itu sebuah nama, tapi saya
ingin mengaplikasikan dan mereplikasikan daripada ilmu-ilmu yang ada di Wali Songo itu. Terus IAIN itu Pak, saya luar biasa. Terus terang, IAIN Wali Songo Semarang itu saya dipungut salah satu orang sehingga saya masuk Jakarta Pak. Jadi ceritanya gitu Pak. Iya. Jadi saya dulu itu tidak ada kepintaran saya di waktu kuliah, tapi saya menjadi satpam. Duluan saya datang di kampus daripada satpam. Itu modal saya waktu itu. Sehingga Pak Qodri Abdillah Aziz itu jatuh hati ke saya waktu itu. Ya. Akhirnya ide-idenya Pak Qodri Aziz itu saya tuangkan, saya sampaikan. Akhirnya dia sering saya makan di rumahnya sama istrinya. Waktu dia kebetulan waktu itu Warek 1, terus menjadi rektor pada waktu itu, menggantikan Pak Samasari Dovir pada waktu itu, tidak salah. Ya. Jadi ketika itu ya keberagamaan juga di Semarang luar biasa. Ya, saya sering khutbah walaupun bahasa Jawa itu miring, para jamaah itu ketawa-ketawa semua sampai bubar itu enggak batal semua sholat kita karena saya khutbah, pakai bahasa kromo lagi, tapi miring gitu Pak. Ya. Nah, penjaringan saya habis S2 pulang lagi ke Palu Pak ya kalau nggak salah ya. Ya. Atau langsung S3 Pak? Menurut kebijakan pimpinan di Palu harus ngabdi dulu 2 tahun Pak. Oh. Ngabdi 2 tahun, tapi saya gelisah. Masih panas-panas. Kalau motornya sudah panas-panasnya mesin, saya selalu gelisah. Kalau ada permintaan pendaftaran, saya selalu nengok. Ketika ada tawaran ke Jogja, tidak ada yang berani teman-teman saya, teman dosen di Palu untuk mendaftar di UIN Jogja. Saya sangat ngiler. Pimpinan saya pada waktu itu, rektor saya, ketua stain saya bilang gini, kalau ke Jogja berani nggak? Saya bilang, ya saya berani. Saya sudah pasang kuda-kuda, saya ingin kuliah di Jogja. Karena Semarang tidak ada S3-nya. Dikasih kesempatan, waktu itu belum sampai cukup setahun Pak, diberi kesempatan untuk lanjut lagi. Saya Alhamdulillah mendaftar di waktu itu masih UIN ya. UIN. IAIN Sunan Kalijogo. Daftar lulus S3, 15 orang diterima, 7 beasiswa, 8 tidak. Saya masuk di 7 beasiswa itu Pak. Alhamdulillah. Setiap semester itu di rolling itu Pak yang penerima beasiswa. Situ saya asik karena dasar saya dari Wali Songo selalu kompetitif. Saya di Sunan Kalijogo itu tidak pernah lepas beasiswa saya. Inilah yang menjadikan saya sebenarnya Jawa, Semarang dan Jogja itu adalah kotaku yang sangat saya idamkan. Inilah yang disebut dengan nyanyinya itu kembali ke kotaku Pak. Saya sering dan sampai sekarang saya sering selalu ke Semarang Pak. Saya punya mama angkat di sana, mama kos, selalu saya ingat. Ya. Jadi silaturahim saya tidak pernah putus kalau di Wali Songo Semarang Pak. Dosen-dosennya sampai rektornya itu teman kelas saya, Pak Imam Taufik itu teman kelas waktu saya kuliah S2 di Semarang. Iya. Nah, bagaimana Pak kemudian bisa di Kementerian Sosial? Oh, jadi ceritanya gini Mas Bambang. Jadi gini. Waktu saya asik-asiknya pembantu ketua 4 di Palu, Pak Qodri itu kunjungan sama Presiden Hari Buruh Nasional, kalau tidak salah waktu itu. Pak Qodri bilang, saya menjadi Sesmenko, Sekretaris Menko Kesra pada waktu itu, 2007. Ya. Kamu pangkatmu berapa? Saya bilang 4 apa? Kamu Jumat masuk aja Jakarta ya. Singkat saja Pak. Saya calon rektor Pak di sini. Tidak usah mikir Palu, masuk aja Jakarta. Masuklah saya ke Jakarta, ditaruh 5 tahun sama Mas Qodri di Menko Kesra Pak. Saya sebagai eselon 3 kepala bidang gitu. Karena pangkat saya masih kepala bidang. Karena Pak Qodri mengkader muridnya, saya selalu murid. Mengkader muridnya, gimana bisa ngomong, gimana bisa menyampaikan ide-ide yang cerdas di depan orang banyak di birokrasi. Saya sering wakili. Sehingga pada waktu itu Salim Segaf, waktu itu Menteri Sosial, tertarik dengan ide-ide saya. Karena ide-idenya Pak Qodri saya lemparkan. Orangnya kan hukum Islam. Kebetulan saya juga hukum Islam, kemudian Pak Salim Segaf itu hukum Islam alumni Madinah, waktu itu Menteri Sosial. Tertarik dengan itu. Akhirnya dia bilang, pindah ke Mensos ya. Saya bilang, saya oke kalau memang naik kelas, saya siap. Nah, ditariklah saya ke Mensos menjadi eselon 2 direktur waktu menangani masalah konflik sosial. Pak. Nah,
Jadi saya idenya Pak Kodri saya dibawa kemana-mana. Sudah lama-lama setiap ada event untuk naik eselon 1, saya ikut lelang Pak, ikut kompetitif. Saya tidak berhenti-berhenti. Saya senang kalau dikompetitifkan dengan orang. Akhirnya dari staf ahli eselon 1 naik kepala badan ini. Sebenarnya saya ke dirjen, tapi karena saya senang dunia kita ini adalah pendidikan, penelitian, dan penyuluhan, saya milih ini. Nah, inilah yang menjadi terkenalnya Wali Songo dan Sunan Kalijogo itu karena di Kemensos ini sekian ribu pegawainya, satu-satunya saya guru besar, tapi saya tidak mau disebut guru besar, Pak. Tidak mau saya. Saya bilang guru besar itu ada di kampus, kalau di kantor enggak. Ini baru saya sama tanda tangan semua SK-SK, saya tidak mau pakai gelar, Pak. Mohon maaf. Ya kalau ditahu itu seleksi alam namanya. Jadi ceritanya itu Pak, jadi Pak Kodri Asisi mungut saya ke Menko Kesra. Saya dipungut lagi oleh satu orang karena sama idenya pindahkanlah saya ke Kemensos, Pak. Iya, gitu. 2016 Ibu Khofi menjadi menteri, saya mengundurkan diri untuk pulang mengajar setahun. Walau setahun. Pulanglah saya ke Palu, direktur pasca. 5 bulan, teman-teman Kemensos pada gelisah, ikut lagi lelang. Ayo, ada eselon 1 nih. Nah lah, sudah. Tapi terakhir 17 menit penutupan saya ikut lelang, lulus, diterima, disetujui oleh Presiden. Oke, saya masuk lagi Pak. 2018 masuk lagi di Kemensos gitu Pak. Jadi dunia ini penuh pilihan ternyata Pak Bambang. Jadi saya baru saja wawancara dengan Profesor Gunaryo, itu juga spesialisasinya juga konflik, memediasi konflik, terutama yang basisnya agama. Nah ini Bapak juga konflik sosial, itu kan banyak konflik agama yang kemudian menjadi konflik sosial. Nah, gimana Pak solusi yang dikonsepkan oleh Kemensos? Jadi gini Pak, konflik sosial itu adalah bencana sosial sebenarnya. Itu aula manusia, gampang Pak kalau diselesaikan, karena bisa dicegah. Beda hanya kalau dengan bencana alam. Jadi bencana sosial, bencana alam. Bencana sosial akibat penyebabnya manusia. Bencana alam, alam. Kalau bencana alam, oke, kita la haula wala quwata saja, Pak. Proses alam yang harus terjadi. Tapi kalau konflik sosial atau bencana sosial itu bisa dicegah, Pak. Ada preventionnya. Jadi menangani masalah konflik sosial itu ada 3. Prevention, tanggap darurat, dan pemulihan. Itu aja, Pak. Tapi memang ini harus kerja keras. Ada ilmu tersendiri, Pak. Saya waktu Kemensos 5 tahun menangani masalah konflik sosial. Saya direktur 5 tahun, Pak. Apa yang terjadi di dalam? Kalau terjadi konflik, ya kita harus menyelesaikannya, Pak. Apa yang harus diselesaikannya? Mengedepankan pernata adat dan pernata sosial. Jadi kita ambil tokoh agama yang berpengaruh daerah itu. Tidak usah gubernur, tidak usah bupati, tidak usah camat, tidak didengar, Pak. Tapi yang didengar itu adalah tokoh agama, tokoh sosial, tokoh pemuda, tokoh perempuan. Siapa yang berpengaruh situ kita rangkul itu, Pak. Jadi ketika terjadi konflik sosial, kita mengedepankan pernata adat dan pernata sosial dengan mengedepankan akses kearifan lokal. Karena kenapa terjadi konflik di mana-mana? Karena kearifan lokalnya sudah punah, Pak, sudah hilang. Tuturi Handayani hilang, Ingarso Suntolodo hilang, gitu. Sila Asi, Sila Asa, Sila Asu di Jawa Barat hilang, ya. Nosarara, Nosabatutu di Palu hilang. Basakok Sakai di Merauke hilang. Jadi harus ditunggu kembangkan itu, Pak. Kearifan lokal. Nah, menangani seperti itu, tapi memang harus punya nyali, Pak. Jadi kita sebenarnya itu menangani konflik sosial itu memang kita dijadikan dalam hidup ini untuk berkonflik. Mungkin tapal batas, agama, ekonomi, ya kita dihidupkan dalam berbeda-beda. Tapi memang caranya itu tadi, Pak. Peacemaking dan peace building, pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan, Pak. Kalau terjadi konflik, pendekatan keamanan dulu, Pak. Gimana TNI Polri itu menyelesaikan? Kalau sudah selesai, pendekatan kesejahteraan. Gimana ada bantuan-bantuan dari Kemensos? Ada namanya bantuan sosial, macam-macam, Pak. Karena kita menangani masalah resiko-resiko sosial. Itu, Pak. Jadi memang ilmu agama sebenarnya larinya ke sana, Pak. Karena itu, ini sekaligus menjawab pertanyaan saya, kenapa dibutuhkan seorang pakar di bidang agama untuk berada di Kementerian Sosial gitu kira-kira. Jadi gini Mas Bambang, betul sekali pertanyaan ini, bagus sekali. Kalau terjadi konflik sosial kan terjadi pengungsian, Pak. Terjadi orang stres, terjadi gamang, marah. Butuh
TLDP, Pak. Tim Layanan Dukungan Psikososial. Harus ada orang ngomong, harus ada berceramah. Dari Islam ada kiainya, ada uskupnya, ada macam-macam, Pak. Tokoh agama harus ngomong. Sabar. Ini adalah takdir ilahi yang terjadi. Jadi kita agama itu adalah penyejuk di sana, qurratul ain atau qurratul ayun di sana. Jadi saya tuh walaupun kepala badan di sini, tapi kalau terjadi bencana sosial, saya di sana berdiri, Pak. Wahai umatku, nah gitu. Kita ini dilahirkan dalam keadaan berbeda-beda. Kalau terjadi begini kita harus sabar. Takdirnya Tuhan kita harus gini. Jangan ada nyesal, kita harus sabar gitu Pak. Jadi memang agama itu makanya saya bilang ini Pak, alumni Wali Songo Semarang itu ada namanya pemberdayaan alumni Pak. Maksudnya jangan hanya keluar dari alumni Semarang itu jangan hanya jadi guru agama, kepala KUA gitu Pak. Tapi kita bisa bekerja di semua kementerian lembaga Pak. Jadi kita nih andaikan kita sekolah di Wali Songo Semarang, kuliah. Itu bagaikan parang kita itu diasah Pak. Jadi parang tumpul diasah. Setelah alumni tajam, pohon apapun bisa ditebang. Gitu Pak maksud saya alumninya. Iya yang Semarang. Dan saya itu Pak terinspirasi Semarang itu jadi pejabat alumninya Pak. Iya. Jadi pejabat semua. Pak Jamil pernah eselon 1 di Kemenang. Pak Kodri Asisi pernah dirjen. Pak Jamil pernah dirjen. Rahman Mas'ud pernah kepala badan. Sekarang Pak Gunario ini Pak kepala badan. Tidak pernah telat kita Pak di alumni Semarang itu kita yang mendominasi. Termasuk saya Pak ya alhamdulillah. Saya di kementerian lain Pak. Saya tidak heran Pak Kodri itu bisa dirjen di Kemenang. Tapi yang heran itu kenapa Syahbudin bisa jadi eselon 1 di Kemensos Pak, itu persoalan kemudian. Tapi kita jangan sombong dulu bro. Jangan sombong dulu. Artinya kemudian saya ingin memanas-manasi alumni kita lewat di Natalis 51 ini ada wacana bahwa kita ini alumni jangan hanya berputih di Kemenang. Iya, tapi kita dunia ini penuh pilihan Pak. Mau di mana lah. Jadi kita lokal mengglobal Pak istilahnya. Pak, sekarang ini kan banyak konflik-konflik sosial yang disebabkan oleh kontroversi atau perdebatan wacana di medsos yang tajam, yang makin diperuncing, saling mengadu, saling mempertajam, sehingga solusinya itu susah, bahkan dicarikan solusi secara hukum yang masing-masing tidak puas. Nah, itu konsepnya seperti apa kalau menurut Pak Syahbudin? Jadi gini Pak, itu kan konflik itu berasal dari akar rumput sebenarnya. Dari desa-desa atau kelurahan. Nah, kita di Kemensos itu ada namanya pemberdayaan sosial, namanya keserasian sosial, Pak. Keserasian sosial itu kita bantu dalam satu desa itu 150 juta. Apa kita bikin di sana? Pak, kita sumur umum, jalan tani, ya. Kita bikin misalnya pasar rakyat. Kenapa kita bikin di sana, Pak? Bukan menyelesaikan sumur umumnya. Bukan menyelesaikan jalan taninya, tetapi terwujudnya kohesivitas masyarakat di desa itu yang sering konflik, Pak. Karena kita sering gotong royong. Kenapa terjadi konflik? Karena gotong royong hilang, Pak. Jadi untuk menumbuh kembangkan gotong royong kembali, itu kita kasih bantuan-bantuan yang sifatnya menjadi kohesivitas masyarakat itu muncul ke gotong royongan. Itu pertama dari bawah, Pak. Yang kedua memang kesenjangan-kesenjangan terjadi mana-mana. Jadi ada penyebab dan ada pemicu konflik itu sendiri. Kenapa terjadi seperti itu? Ya manusia sekarang kan lupa akan Tuhannya. Jadi sehingga sering jadi kita sering konflik satu nenek aja, Pak. Di Palu, Sulawesi Tengah, Poso itu kenapa terjadi sana, Pak? Satu nenek, satu bahasa, satu apa. Tapi terjadi penduduk urban dengan penduduk di bumi itu ada kecemburuan. Jadi kecemburuan sebenarnya, Pak, ketidakadilan itu aja sebenarnya. Dipicu oleh itu. Kalau pemerintah kita itu sebenarnya adil, kemudian kecemburuan dihilangkan, tidak ada terjadi apa-apa, Pak. Karena kita ini adalah warga yang sangat santun menghargai hak asasi manusia sebenarnya. Olehnya itu konflik sosial sebenarnya itu perlu dibina, perlu ada lembaga yang menanganinya sebenarnya, Pak. Seperti bencana alam sebenarnya itu sudah ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Tetapi konflik sosial, bencana sosial belum ada badannya, Pak. Itu yang susah. Masing-masing kementerian lembaga mengklaim membantu, tapi tidak sinergi, tidak kolaborasi, Pak. Gitu, Pak. Jadi persoalan kemudian masih perlu wacana bagaimana
sinergi untuk menangani konflik sosial itu, Pak. Gitu aja sebenarnya. Belum ada badannya, belum ada lembaganya. Nah, perlu pemaksimalan lembaga-lembaga adat yang ada di desa itu dimaksimalkan, Pak. Kalau perlu dibesar-besarkan sehingga itu yang mencegah konflik sebenarnya. Sebenarnya penanganan konflik sosial itu gampang sekali pencegahannya, Pak. Tapi tidak ada yang mau mengambil pusing. Konflik pemilu kada sebenarnya antara paman dengan anak, kadang-kadang konflik gara-gara si nomor satu, si nomor dua. Sebenarnya itu tidak diharapkan, tapi itu yang terjadi karena tidak ada lembaga, tidak melembagakan di daerah-daerah akar rumput. Sebenarnya tugas-tugas kita sebenarnya alumni-alumni YAIN itu turun tangan, kita turun ke akar rumput untuk menyelesaikan itu sebenarnya. Makanya ada pengabdian kepada masyarakat itu sebenarnya mengkeroyok daripada konflik-konflik yang sering terjadi, Pak. Banyak sekali penyebabnya konflik sosial itu, Pak. Dan ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Tapi tidak dipublish, belum dikenal di kampus-kampus dan lain sebagainya, Pak. Ini mohon maaf, pertanyaannya agak beda. Apa yang diamati oleh Prof. Sahabudin ini di Kementerian Sosial ini secara manajerial itu sering banyak yang tergoda. Apakah karena memang biayanya cukup besar anggarannya Kemensos itu atau seperti apa? Jadi berkali-kali punya pengalaman yang pasti kalau dari sudut pendekatan agama itu nggak ideal. Padahal Bapak ini kan tugasnya di Diklat ya, antara kan mendidik sumber daya manusia. Ini apa yang terjadi, Pak, sebenarnya? Iya, Mas Bambang. Memang di Kemensos itu rentang memang sebenarnya, Pak. Karena dananya besar untuk menangani resiko-resiko sosial, Pak. Resiko-resiko sosial di sini kan ada kebencanaan, ada kemiskinan, ada kecacatan, ada keterpencilan, dan bencana-bencana itu seperti sekarang COVID-19 ini kan ada bencana non alam, Pak. Jadi bencana alam, bencana non alam, bencana sosial. Nah, kami sampaikan juga memang di sini Kemensos banyak-banyak menangani masalah risiko sosial sehingga Presiden itu menelurkan dana yang sangat besar untuk Kemensos karena memang nama kementeriannya itu Kementerian Sosial. Jadi semua bencana-bencana, sebenarnya semua kementerian lembaga membantunya, Pak. Tapi yang menjadi ikon terdepan ya adalah memang Kemensos. Nah, mungkin ya kita memang data misalnya tidak valid. Kita bantu di kampung-kampung kita yang sebenarnya dapat tapi tidak dapat. Ya. Yang menurut mata kusuk kita secara fisik, dia harus mendapatkan bantuan, tapi karena miskin, tapi datanya salah. Tidak valid, sehingga yang sesungguhnya mendapatkan tidak, yang semestinya yang harus mendapatkan justru mendapatkan. Ini disebut dengan exclusion error dengan inclusion error. Tapi susah juga Pak Bambang karena membantu orang miskin itu gimana sih indikator seorang miskin? Apakah rumahnya jelek? Belum tentu karena di dalam ternyata ada guru, ada pensiunan, ada orang tukang ojek yang banyak mendapatkan uang. Rumahnya bagus, ternyata di dalam itu banyak pengangguran. Siang-siang atau sore baru bangun semua penduduknya. Jadi susah memang Pak. Apa sih indikator dari kemiskinan? Ternyata miskin itu bahasa Arab. Pak. Apa yang dimaksudkan miskin? Nah ini yang susah sebenarnya. Lalu kemudian, inilah sering kesalahan-kesalahan kita. Sering kita diteror oleh masyarakat. Si A harus dapat. Kenapa B? Nah kalau kita tanya, ternyata yang mendata itu ada dari Pemda, dari bawah Pak. Saya kira itu Pak gitu Pak Mama. Jadi kemudian memang dana-dana itu mungkin ada kesalahan dari oknum, bukan pegawainya ya Pak. Ya, kita ini maksimalkan untuk baik masyarakat. Kita ini tenaga kita diwakafkan untuk umat. Tapi ada oknum kadang-kadang ada kesalahan tidak mematuhi daripada payung hukum kadang-kadang gitu Pak. Di mana-mana Pak terjadi seperti itu. Baik Pak Sahabudin, mungkin terakhir apa saran dan harapan Bapak terhadap UIN Wali Songo ke depan? Harapan kami dengan Disnatalis ini, UIN Wali Songo Semarang adalah alma materku yang sangat saya banggakan karena mengantar saya menjadi manusia-manusia yang bisa berbuat yang terbaik. Lalu kemudian harapan kami kiranya UIN Wali Songo Semarang menjadi UIN skopnya internasional.
Lalu kemudian kami berharap UIN Wali Songo Semarang adalah menjadi ikon dari UIN yang lain. Itu aja Pak Mas Bang. Ya, baik. Terima kasih Profesor Dr. Sahabudin MAG, Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial BP3S Kementerian Sosial Republik Indonesia. Terima kasih sudah berpartisipasi di dalam program Desnatalis UIN Wali Songo yang ke-51. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.